hipertensi. Sih main HP mulu kerjaannya. Ya maaf. Kamu denger sakit kan jadinya. Atas nama anak Dina, langsung masuk ke ruangan ini ya. Tidur di sini ya. Dok, ini riwayat kesehatan anak ini ya. Oke, makasih ya Sus. Halo, selamat pagi. Pagi dokter. Kamu ada keluhan apa kesini? Apa mah? Ya kamu dong yang bilang ke dokternya, kan kamu yang tahu kamu sakit apa. Permisi ya, biar dicek dulu. Nggak tahu Mama aja yang ngomong ke dokternya. Ini loh dok, katanya dia tuh dari kemarin sakit kepala terus, capek mulu, banyakan main HP ini mah dia. Ih Mama mah, orang sakit kepala mana bisa main HP Ma. Oke, udah selesai ya. Jadi gimana dok? Dicek tensinya dulu aja ya. Oke dok. Duduk dulu ya biar diperiksa, nggak sakit sama sekali kok. Aduh, udah. Dicek dulu ya. Wah, ini mah hipertensi bu anaknya. Tuh kan kamu sih dibilangin nggak mau dengar. Ih terus gimana dok? Gak apa-apa kok dek. Untuk hipertensi yang kamu alami ini sebenarnya penyakit darah tinggi yang biasanya dialami sama orang dewasa. Biasanya ini terjadi di anak-anak karena kurangnya melakukan aktivitas dan juga kebanyakan makan makanan yang asin. Tuh kan deh, kebanyakan makan ciki sih kamu. Ya kalau itu mah berarti aku tinggal banyakin olahraga sama kurangin makan asin aja kali. Ya kan dok? Iya betul, selain itu kamu juga bisa mengurangi makanan-makanan yang mengandung margarin, mengurangi minuman soda, dan juga penting banget untuk mengurangi makanan yang mengandung garam. Jadi, mari kita lawan hipertensi! Jadi apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah besarnya kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri yang merupakan pembuluh darah utama dalam tubuh. Dan seseorang dapat dikatakan hipertensi apabila darah yang dipompa jantung lebih banyak dan juga sempitnya pembuluh darah arteri pada tubuh. Apa aja gejala hipertensi? Tidak semua penderita hipertensi mengalami atau merasakan keluhan dari gejala hipertensi, sehingga hipertensi ini seringkali dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer. Ada beberapa keluhan-keluhan pada penderita hipertensi seperti sakit kepala, gelisah, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah, dan jantung berdebar-debar. Jantung berdebar-debar. Apa penyebab dari hipertensi? Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan, yang kedua yaitu faktor usia, yang ketiga yaitu pola makan yang tidak sehat. Misalnya sering mengonsumsi makanan yang asin dan berlemak. Yang keempat yaitu obesitas atau berat badan berlebih. Jadi semakin tinggi berat badan seseorang, maka semakin banyak juga darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ketika volume darah meningkat, maka tekanan pada pembuluh darah itu juga akan meningkat. Nah, yang kelima yaitu kurangnya aktivitas fisik dan jarang olahraga. Yang keenam yaitu kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Nah, perlu diketahui bahwa zat kimia dalam tembakau itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan alkohol itu bisa menyebabkan dinding pembuluh darah itu jadi kaku dan keras. Makanya rokok dan alkohol itu bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang terakhir yaitu bisa disebabkan karena stres, sering cemas, dan kurang tidur. Bagaimana cara mengobati hipertensi?
Jadi, cara mengatasi gejala hipertensi yang pertama itu menjaga berat badan yang ideal. Karena berat badan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tekanan tinggi pada arteri dan mengakibatkan tekanan darah yang meningkat. Yang kedua, ada mengurangi konsumsi natrium. Natrium itu banyak terkandung dalam garam, sehingga banyaknya mengonsumsi garam dapat menyebabkan gejala hipertensi. Dan yang ketiga, olahraga rutin. Misalnya, sehari itu setidaknya olahraga selama 30 menit. Bagaimana cara pencegahan hipertensi? Menurutku ada 3 hal paling optimal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipertensi. Yang pertama adalah dengan melakukan pengecekan tensi secara rutin agar kita bisa langsung tahu apabila ada keadaan tensi yang tidak normal seperti terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Dan yang kedua adalah dengan menjaga pola asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Artinya gizinya harus seimbang dan usahakan kurangi makanan berlemak juga makanan berminyak. Kenapa? Karena dengan mengonsumsi gizi yang seimbang, kita bisa terhindar dari yang namanya obesitas. Jika kita terkena obesitas, otomatis pasokan oksigen yang kita butuhkan dari jantung melalui darah ke seluruh tubuh akan bertambah. Jika bertambah, maka tekanannya otomatis akan semakin menaik. Jika tekanannya semakin banyak, kita akan mungkin sekali untuk terkena hipertensi. Dan yang ketiga adalah dengan mengurangi yang namanya begadang. Begadang jangan begadang. Karena begadang akan merusak siklus tidur kita dan bisa memunculkan reaksi hormon bernama kortisol. Hormon ini bisa bekerja dengan sangat melimpah energinya jika kita berada di bawah tekanan atau stres. Nah, jika hormon ini diproduksi secara tidak terkendali, kita bisa terkena hipertensi ataupun gula darah yang meningkat dan bisa merembet kepada diabetes. Apa saja teknologi yang bisa digunakan untuk melawan hipertensi? Memangnya ada ya teknologi yang bisa kita buat untuk melawan hipertensi ini? Nah, tentunya ada dong. Jika kita sudah mengenal nama nifedipin sebagai obat hipertensi, sekarang nifedipin sudah ada yang dilengkapi dengan teknologi OROS. Teknologi OROS sendiri artinya adalah Osmotic Control Release Oral Delivery System. Nah, OROS sendiri ini berguna untuk menjaga kestabilan nifedipin di dalam tubuh selama 24 jam dengan cara merelaksasi otot-otot jantung dan pembuluh darah. Tapi nifedipin sendiri juga mempunyai efek mencegah atau menghambat ion kalsium masuk ke dalam jantung. Kira-kira apa ya efeknya yang bakal terjadi? Tentunya tubuh akan menjadi kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium ini akan menimbulkan hormon yang namanya paratiroid untuk bekerja secara aktif menghasilkan kalsium. Tapi pada beberapa kasus, hormon ini menghasilkan kalsium secara berlebih yang nantinya malah membawa kita kepada penyakit hyperparatiroidisme. Yang kedua adalah teknologi laser. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa sebagian besar dari pengidap penyakit hipertensi memiliki kemungkinan yang namanya penggumpalan darah. Nah, dengan kita menggunakan teknologi laser ini, maka kita akan bisa menguraikan penggumpalan darah tadi serta memperlancar aliran darah. Emang gimana sih cara makainya? Jadi cara pemakaiannya sendiri cukup mudah. Teknologi laser ini sekarang sudah diwujudkan dalam bentuk gelang magnet yang kita bisa pakai di pergelangan tangan kiri kita selama 15-60 menit sehari 3 kali. Nah, nantinya jika kita sudah memakai gelang tersebut, gelang ini bisa memancarkan sinar laser yang akan ditangkap oleh pembuluh nadi kita. Nah, dengan hal tersebut yang sudah terjadi, aliran darah kita bisa menjadi lebih lancar. Walaupun ternyata teknologi laser ini tidak diperuntukkan bagi sebagian besar pengidap penyakit spesifik secara tertentu. Yang pertama adalah pengidap penyakit kanker. Kenapa? Karena penggunaan teknologi laser ini memungkinkan terjadinya mutasi sel kanker. Makanya itu kita kembali ke tahap poin nomor 1, yaitu rajin-rajin melakukan medical check up agar kita selalu mawas terhadap keadaan diri kita sendiri. Jadi gimana dong? Dicek
hipertensinya dulu aja. Oke, sus. Oke, sus. Oke, sus. Duduk dulu ya, biar bisa nggak sakit kok. Yang pertama, menjaga misalnya atau pembunuh diam-diam. Beberapa gejala dari hipertensi seperti pusing, sakit kepala, kaburnya penglihatan, jantung berdebar